Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Dr. Cindy. Yeay, di Beauty. Jadi ini adalah konten yang paling mendebarkan sejagat raya. Kenapa? Karena saya akan bahas tipe-tipe jerawat dan cara mengatasinya. Sesuai dengan janji dan request, ini tuh banyak banget yang minta, ayo dong kak, bahas tentang jerawat lagi, tipe-tipe jerawat kalau ada, dan juga cara mengatasinya berdasarkan tipe-tipe jerawat tersebut. Karena seperti apa yang saya bilang sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kamu sayangi juga loh jerawat itu. Ya benar teman-teman. Jadi kamu harus tahu tipe-tipe jerawat untuk mengatasinya berdasarkan tipe-tipe tersebut. Oke, sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini supaya saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat setiap harinya. Jujur saya tuh kangen banget teman-teman ngomong di depan kamu, di depan kamera maksudnya ya. Karena sudah agak lama tidak membuat konten. Ya, ada kali ya seminggu ya teman-teman ya. Karena di balik itu saya sedang membuat buku, insya Allah nanti akan terbit. Ya nanti sih, masih lama, nggak tahu kapan ya. Kamu pantengin aja di IG saya ini. Biasanya saya akan update tentang informasi tentang YouTube kah. Mungkin kalau kamu pingin saya buat tentang buku kecantikan, boleh juga komen di bawah. Saya akan mengikuti request kamu yang terbanyak di komen di bawah. Oke, jadi saya akan membahas nih tentang jerawat. Kalau kamu pikir saya menjelaskan jerawat adalah mekanisme jerawat itu apa sih kak? Ada 4 mekanismenya. Masa saya jelasin lagi di sini teman-teman? Saya sudah bahas tentang all about jerawat, cara mencegah agar gak balik lagi, beruntusan kah, breakout gitu ya. Di sini nih jangan lupa ditonton nih. Oke, jadi saya mau kasih tahu dulu. Saya mau tampilkan dulu. Editor, anatomi. Ini dia anatomi kulit. Ya, saya akan bahas yang ringan-ringan aja lah supaya kamu nggak pusing, keliangan lalu jublak gitu ya, masuk ketiduran. Jadi ini tuh ada lapisan-lapisannya, epidermis, dermis gitu ya, ada lagi di bawahnya dan lain sebagainya lah. Jadi yang kita bahas adalah yang paling atasnya, yang terluar. Itu kan ada tuh pori-pori ya kan, ada lagi di bawahnya lagi tuh ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak, dan masih banyak lagi. Nah, jadi inti dari segala inti adalah si jerawat itu yang kita omongin dari dulu ya sampai sekarang. Kalau nggak jerawat, diet. Itu yang paling saya favoritin sih di konten ini. Bener gak sih? Kamu komen di bawah, kamu paling favorit sama apa? Komen di bawah. Oke? Nah, jadi si jerawat ini nggak jadi-jadi Cindy. Ini adalah tersumbat tuh teman-teman. Intinya tuh tersumbat. Dari kita ngomong ini, dari awal saya ngomong sampai selesai, intinya apa yang sebenarnya tersumbat? Yaitu sel-sel kulit mati yang menumpuk, kemudian produksi minyak berlebih ya kan? Terus kotoran-kotoran bekas makeup, intinya adalah berkumpul semuanya dalam pori-pori tersebut teman-teman. Nah, itulah ya inti dari jerawat. Jadi sebelum saya membahas tentang cara mengatasi jerawat berdasarkan tipenya, saya akan kasih tahu dulu tipenya itu apa. Nah, jadi jerawat ini dibagi atas yang tidak inflamasi dan yang inflamasi, atau yang non inflamasi atau non inflamatorik, atau yang inflamasi atau inflamatorik, yang tidak meradang dengan yang meradang. Pusing nggak? Baru mulai jangan pusing ya teman-teman ya. Jadi untuk yang tidak meradang atau tidak inflamasi nih, ada dua teman-teman, yaitu komedo terbuka dan komedo tertutup. Jadi komedo yang terbuka atau kita sebut sebagai blackhead. Tahu? Pasti pernah dengar teman-teman ya. Intinya adalah si blackhead ini terjadi karena adanya sumbatan di pori-pori kulit wajah kamu. Entah itu dari sel-sel kulit mati, atau misalnya dari minyak yang berlebih, kotoran makeup, sisa kotoran makeup ya, yang nggak dibersihkan, dan masih banyak lagi. Nah, tapi karena ini tuh masih terbuka pori-porinya gitu ya, ini akan terjadi paparan dari udara luar atau teroksidasilah itu. Ya itulah perintilan itu teman-teman ya. Itu akan terjadi penghitaman atau penggelapan. Intinya dia akan bintik-bintik hitam kelihatan teman-teman. Jadi tuh kayak gini gambarnya. Oke, itu yang blackhead. Intinya ini adalah non inflamasi, jadi belum ada peradangan di sini, tapi adanya penyumbatan. Nah, yang kedua kan selalu aja. Nah, yang kedua yaitu whitehead atau komedo tertutup. Oke, jadi intinya dari segala inti ini adanya sumbatan di pori-pori kulit wajah kamu, yaitu sama sel-sel kulit mati lagi, minyak berlebih, bakteri juga ada, pH-nya sama kayak tadi ya, blackhead ya. Dan ditambah lagi nih penutupan oleh folikel rambut. Intinya adalah tertutup deh semuanya. Jadi tidak akan terkena paparan dari udara luar teman-teman. Jadi tidak terjadi oksidasi dan tidak menghitam. Bedanya itu. Nah, terus gimana caranya untuk mengatasi si blackhead atau whitehead ini mumpung masih teratas gitu loh? Apanya? Yaitu masih di lapisan teratas. Kalau udah melebar gitu ya, jerawat melebar, udah berkembang, membesar, masuk lagi ke lapisan terdalam, bikin nyeri, nyut-nyutan, itu kan lebih susah lagi. Jadi prinsip kita ya semua gitu, kalau misalnya udah muncul nih awal-awal komedo, janganlah kamu biarkan.
biarkan dia berlalu, udah kayak mantan ya. Jangan biarkan jerawat ini, oke, ada jerawat, aku biarkan saja 1 hari, 2 hari, 3 hari, biarkan saja sampai ia matang, udah kayak nasi. Nah, jangan teman-teman. Kalau kamu membiarkan si dia muncul di hadapan kamu biarin aja berhari-hari, berminggu-minggu, kamu berharap ia akan pergi selamanya. No, bisa jadi ia semakin meradang. Apalagi kalau kalau kamu makannya nggak bener gitu ya, misalnya manis banget, lemak jahat. Nih saya akan bahas setelah ini ya tentang gimana sih bisa muncul nih komedo atau misalnya jerawat-jerawat yang lain dan cara mencegahnya. Dan kalau kamu pingin saya bahas makanan yang harus dihindari supaya nggak jerawatan gitu kan, atau makanan pencetus jerawat, boleh komen di bawah gitu teman-teman ya. Nah, jadi cara untuk mengatasi si whitehead atau blackhead yang namanya keren ini padahal bikin kesel gitu ya di depan kaca, komedo 1, komedo 2 lama-lama jadi jerawat gitu. Caranya adalah kamu bisa cari di toko-toko atau supermarket atau misalnya apotek terdekat kamu. Kamu bisa cari salep atau kita sebut pengobatannya namanya topical medication, yaitu pengobatan yang diaplikasikan langsung dioleskan dari luar teman-teman gitu loh, nggak dimakan ya kali salep dimakan. Jadi kamu cari nih misalnya pakai salep bisa atau misalnya krim, intinya adalah yang ada kandungan-kandungan berikut ini. Yang pertama yaitu azelaic acid atau asam azelat. Pusing nggak namanya, tapi keren ya namanya ya. Jadi ini bisa kamu temukan misalnya di apotek gitu ya. Kamu lihat kandungannya atau misalnya di supermarket juga yang menjual adanya salep yang isinya ada asam azelat ini teman-teman. Nah, jadi asam azelat ini atau azelaic acid ini bisa sebagai antimikroba, antibakteri penyebab jerawat dan juga sebagai keratolitik. Atau krato itu kan keratin, diambil dari kata keratin. Litik itu lisis, melarutkan, seperti yang saya sebutkan lagi di berikutnya itu. Jadi ini tuh melarutkan atau melisiskan atau menghancurkan. Intinya adalah mempercepat pergantian sel-sel kulit mati digantikan dengan sel-sel kulit yang baru teman-teman. Juga sifatnya sebagai antiinflamasi atau anti peradangan dan juga anti komedogenik. Intinya asam azilat ini sangat bagus untuk jerawat yang bersifat ringan sampai sedang, jerawat yang inflamasi atau radang gitu ya teman-teman. Nah, tapi hati-hati untuk disclaimer, jangan sampai kamu pakai ini berturut-turut lebih dari 12 bulan. Intinya adalah ini akan menyebabkan reaksi-reaksi tertentu. Jadi jangan sampai berkepanjangan. Kalau misalnya udah enakan badan kali enakan. Kalau udah tenang jerawatnya, nggak meradang, intinya udah mengempis, udah sehat gitu ya kulit wajah kamu, udah stop, jangan dipakai lagi. Yang kedua, kamu bisa cari yang ada tulisan di label di salep gitu ya, benzoil peroksida. Catet, nanti kamu lupa. Nanti kalau kamu lupa, kamu buka lagi video ini, oke? Jadi jangan lupa dibuka terus videonya. Nah, itu teman-teman namanya benzoil peroksida atau BPO. Intinya ini tuh sangat bagus juga untuk mengatasi jerawat, antiinflamasi, anti peradangan, antibakteri, mengobati jerawat gitu ya, memberantas bakteri penyebab jerawat itu P. acnes tadi, dan juga membuka pori-pori yang tadinya tertutup jadi membuka. Kamu yang introvert jadi ekstrovert. Ya enggak juga sih, itu teman-teman ya, dia membuka pori-pori yang tadinya menutup kecil gitu jadi buka. Fungsinya apa sih? Supaya membuka jalan ini loh, istilahnya ayo obat jerawat masuk supaya kamu bisa membunuh bakteri yang ada di dalam. Nah, bisa juga kamu temukan dia tunggal dalam sebuah salep atau kombinasi dengan yang lain. Nah, jangan di skip ya karena ada lagi tambahannya, misalnya benzoil peroksida dengan antibiotik lain. Yang ketiga yaitu ada asam salisilat. Jadi asam salisilat ini golongan keratolitik, sama ya, litik, melisiskan, meluruhkan, mempercepat pergantian sel-sel kulit yang mati, mengangkat sel-sel kulit yang mati itu digantikan dengan yang baru. Jadi sangat mempercepat dan juga bagus untuk mengatasi jerawat. Juga tentunya sebagai antiinflamasi, meredakan peradangan yang tadinya bengkak merah jadi meredam teman-teman. Yang tadinya amarah kamu emosi-emosian jadi meredam gitu sama asam salisilat. Itu istilahnya teman-teman ya. Ya perumpamaan lah seperti itu. Nah, selanjutnya kamu bisa cari nih di toko-toko terdekat kamu. Siapa tahu ada di tetangga kamu. Siapa tahu ada di apotek juga ya, yang kandungannya namanya sulfur. Jadi sulfur ini pasti kamu pernah dengar dan gak asing lagi. Manfaatnya sama, yaitu antimikroba lagi, pemberantas si P. acnes tadi, bakteri penyebab jerawat, kemudian cegah produksi minyak berlebih. Jadi bagus juga nih untuk mencegah produksi minyak berlebih di kulit wajah kamu. Nah, selanjutnya yaitu ada retinoid yang kandungannya ada vitamin A nya teman-teman. Jadi ini sama untuk mempercepat pergantian sel-sel kulit yang mati menjadi sel-sel kulit yang baru.
tubuh. Anti peradangan juga sama, membuka sumbatan pori-pori tersebut, dan juga mencegah produksi minyak berlebih. Tapi teman-teman ingat ya, untuk retinoid ini tergolong yang sedikit tajam. Jadi ini sifatnya dapat mengiritasi kulit wajah kamu kalau berlebihan. Kan ada dosisnya teman-teman, ada yang 0,025, ada yang 0,05, ada yang 0,1% maksudnya ya. Jadi disarankan kamu pakai dosis yang paling ringan dulu, yaitu 0,025% teman-teman. Karena sifatnya ini yang cenderung tajam, dan kalau kamu pakai dosis yang langsung tinggi itu gampang banget untuk mengiritasi kulit kamu. Dan juga penggunaannya cukup ditotol aja di tempat-tempat tertentu 1 kali sehari. Dan penggunaannya kurang lebih 20-30 menit setelah kamu membersihkan wajah ya. Nah, tapi untuk retinoid ini tidak dianjurkan untuk busui atau ibu menyusui dan juga ibu hamil ya. Nah, tambahannya misalnya kamu mencari nih ada skincare atau misalnya masker, tapi inget ya, kalau lagi jerawat, lagi ada acne teman-teman, jangan sampai kamu cari masker yang ada scrubnya, yang bikin gerasak gerusuk. No, Jangan sampai ada gesekan teman-teman di antara kita. jadi kalau kamu ketemu nih misalnya ya sheet mask atau apapun lah ya yang ada tea tree oil, nah ini tuh terkenal banget, bagus banget untuk kulit wajah kamu yang minyak berlebih gitu ya, atau misalnya ada jerawatnya juga. Jadi minyak pohon teh atau tea tree oil ini punya kandungan yang sama bagusnya dan manfaatnya sama, yaitu sama dengan benzoil peroksida. Tapi bedanya tea tree oil ini tidak menyebabkan merah, mengelupas dan lain sebagainya. Tapi hati-hati buat kamu yang berjenis kulit sensitif atau super sensitif, hati-hati ya untuk yang tea tree oil ini. Karena untuk kulit yang super sensitif bisa merasakan kering dan juga rasa sensasi terbakar teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke jerawat yang inflamasi, yang inflamatori, yang meradang. Ada banyak PR saya buat menjelaskan ini. Yang pertama yaitu ada papul. Ini dia. Keluar papul. Nah, ini dia ya. Jadi teman-teman, papul ini yang tadinya komedo nggak disembuhkan, nggak diobati, lama-lama ditambah lagi dengan gaya hidup yang tidak sehat, yaitu makanan yang banyak gulanya atau lemak jahat, nggak bersih, dan masih banyak lagi. Nanti dia akan berkembang lagi nih, meradang lagi, bakterinya semakin merajalela di wajah kamu yang unyu itu. Nah, ini akan menjadi papul teman-teman. Papul ini terjadi karena dinding di sekitar pori rusak karena peradangan yang cukup parah dan sangat sensitif terhadap sentuhan. Bukan kamu aja yang sensitif, tapi jerawat juga loh. Nanti akan muncul nih perkumpulan dari sel-sel darah putih untuk melawan si bakteri tersebut. Muncullah yang namanya pus atau nanah. Nah, ini dia teman-teman, mumpung masih di luar gitu ya, masih di atas, teratas, belum masuk ke lapisan kulit yang terdalam gitu teman-teman, masih bisa diatasi dengan, nah kalau sudah seperti ini tandanya sudah menjadi peradangan yang lebih luas dan masuk lebih lagi ke dalam permukaan kulit kamu. Jadi ini disarankan untuk